pertama kita sehat ya Bu. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu sehingga aktivitas kita seperti biasa ya Bu ya. Anak yang sekolah bisa sekolah gitu kan, nggak repot seperti sekarang ini ya Bu ya. Repot banget kali ya kalau sekarang ini. Oh gitu ya Bu ya. Itu kadang sekolahnya di rumah ya. Sekolah di rumah. Sekolah ya di rumah sebenarnya gitu ya Bu ya. Jadi saya anak sekolah di rumah. Ya siap Bu. Nah ini kedatangan tamu nih, ibu-ibu semuanya. Ini ada Mpo Novita. Nah di sebelah saya nih ada Mpo Novita. Iya. Aslinya si Jawa berarti Mbak ya, Mbak Novita berarti. Kalau Bekasi Mpo ya. Nah di sini samping saya, nah ini kawan nih. Ya, kawan apa kental banget sama dia mah ini. Ya Bang Abdul Rahman. Ya biasa dipanggil Bang Adul gitu kan. Ini selaku apa namanya Bang Adul ini ya kita tokoh juga ya, tokoh muda juga, Bantar Gebang ya, memiliki beberapa aktivitas yang luar biasa. Nah di samping itu juga, nah kedatangan Mpo Novita kemari ya, Mpo Novita ini Bu bisa dikatakan apa namanya contoh yang baik ya, seorang wanita memiliki karir yang cukup luar biasa dari Jawa ke Jakarta ke Bekasi ya. Hari ini kalau kita bicara kilas balik Mpo Novita itu nanti dah kita ceritain ya Bu, dia di mana, dia pernah berorganisasi ya. Pernah demo Bu. Juga pernah demo tadi bilang demo makanan kita juga. Yang megang toanya bahkan gitu kan. Iya, yang megang mic-nya, megang toanya nih. Pantatnya. Nah gitu. Nah ini jadi Mpo Novita ini atau Mbak Novita ini kemari kedatangannya, kita ingin tahu lah Kak, kita sama-sama kami ingin tahu keberadaan ibu-ibu, bicara tentang ya pertama sih demokrasi katanya. Nah demokrasi yang seperti apa sih yang ada di kisaran daerah Bantar Gebang ini, terkhusus yang ada di tengah-tengah himpitan Gunung Sampah ya Bu ya. Artinya nah ini bagaimana demokrasi, banyak hal demokrasi ya Bu. Satu, berdemokrasi dalam berpendidikan, berdemokrasi dalam pemilu nanti. Nah nanti Mpo Novita, Mbak Novita akan menerangkan itu. Nah sebelumnya Mbak Novita ini adalah ya sekarang juga masih menjadi komisioner Bawaslu. Nah dalam pemilu kan ada tuh Bawaslu. Nah ini Mpo Novita, Mbak Novita salah satu komisioner Bawaslu. Nah jadi motivasi buat anak-anak ibu-ibu nanti ke depan, seorang wanita pun bisa mempunyai karir yang luar biasa gitu Bu. Ya jangan yang udah seperti biasanya aja, putus sekolah. Ternyata masih ada kok. Seorang wanita itu punya karir yang lebih tinggi ya, di tingkatan kota menjadi komisioner Bawaslu. Jadi buat motivasi kita ke depan ya Bu ya, buat anak keturunan kita nanti ke depannya seperti itu ya, gitu. Nah waktunya saya persilakan buat Mpo Novita, Mbak Novita apa namanya memberikan ataupun menyampaikan, bahkan menanyakan nanti berdemokrasi yang di tengah himpitan sampah ini seperti apa daerah Bantar Gebang ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya. Terima kasih sebelumnya. Ibu agak maju ke depan dong. Ya. Karena suara saya ini terdengar tidak Bu? Terdengar. Sesuai protokol jaraknya 1 meter ya. Tapi kalau di sini sudah terbiasa dan memang sudah apa namanya untuk kesehatan mah sudah paham sendiri lah menurut saya gitu kalau di sini. Nah, kenapa saya tuh dari kemarin tahun-tahun yang lalu Bu, saya tahun 2018 kan menjadi ketua Panwaslu, panitia pengawas pemilu. Pas waktu pilkada, ibu-ibu pasti memilih dong. Kemarin pimpinan kepala daerah Kota Bekasi ini siapa, yang dipilih siapa, seperti itu. Nah itu pas posisi saya jadi pengawasnya tingkat Kota Bekasi. Nah untuk Bantar Gebang karena kemarin saya posisinya bukan wilayah Bantar Gebang ya, di wilayah Bekasi Timur dan sebagainya. Saya terinspirasi terkait dengan sampah yang ada di Bantar Gebang. Nah baru kali ini apa namanya saya bisa turun ke sini gitu lah Bu.
Maksudnya bisa bisa lihat langsung gunung sampah itu seperti apa. Kayaknya sepertinya unik sekali di antara kecamatan-kecamatan yang lain. 12 kecamatan ini yang hanya di Bantar Gebang aja kan untuk sampah. Iya, pasti gitu kalau mau ke Bantar Gebang. Orang mah pasti oh iya, gitu aja. Oh iya itu maksudnya ini ya Bu, ada gunungnya. Nah, saya mikir bagaimana ya kan di sini kalau pemilu Bu, kebanyakan mayoritas suaranya dari mana? Laki-laki apa perempuan? Banyak yang milihnya siapa? Perempuan. Tapi yang jadi orang-orang penting siapa? Yang dipentingkan siapa? Malah jadi laki-laki gitu loh. Maksud saya gini, kita sebagai perempuan bisa kok sebenarnya berubah menjadi lebih baik, menjadi pemimpin, bisa. Sekolah kali teh. Sekolah kali. Sekolahnya tinggi. Enggak juga Bu. Bisa. Jadi saya punya teman itu yang migraine care ya, yang TKI. Itu kan lulusan SD juga kok teman saya. Tapi dia jadi koordinator di negara itu ya. Bisa sebenarnya. Tapi kalau di sini saya lebih pada kemarin yang sampai hari ini nih. Kemarin ibu-ibu kan memilih nih DPRD. Terus kemarin ada berapa surat suara Bu? Bingung kan? Iya, yang saya pilih mana nih? Yang saya coblos mana ya kan? Yang saya kenal mana? Ya kan? Kagak ada yang kesini misalkan. Nah, itu pusing. Nah, misalkan nih, sampai sekarang hari ini kondisi pandemi ya. Yang ibu-ibu pilih kemarin, apakah ada yang hadir ke sini? Apakah sudah mengecek kesehatan, dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikannya, situasi ibu-ibu? Saya juga punya anak Bu. Maksud saya punya anak 3. Di sisi lain saya harus bekerja, di sisi lain ini ngurusin anak yang online ya, bahasanya online lah, sekolah jarak jauh, harus pakai kuota. Dan bahkan temennya anak saya juga, ibunya itu sewa HP artinya itu tadi pinjam HP tetangga bayar untuk memasukkan tugas. Nah ini kan saya juga kaget ketika Pak Guru anak saya cerita, ini Bu inilah HP-nya begini, ini nggak bisa, jadi sewa. Lah saya kaget banget itu di situ. Lah sampai segitunya ya Pak? Iya Bu. Nah saya terinspirasi, mending lihat di Bantar Gebang lah istilahnya ya. Bagaimana ibu-ibunya ya kan bertahan di situasi pandemi ini, di situasi corona yang menjaga betul kesehatan anak-anaknya. Nah, saya ingin tahu aja apakah sampai hari ini ada yang dicoblos ibu-ibu kemarin, yang dipilih ibu-ibu kemarin tuh ada hadir di sini. Padahal ibu-ibu Nyoblos aja saya lupa siapa saya nyoblos. Artinya ibu memberikan hak suara ibu. Iya. Tapi saya saking nggak ada, tapi saya lupa siapa yang berarti mending milih ibu ini aja. Iya kan? Iyalah, ya kan. Saya mending itu milih. jadi RT aja nggak mau. Ya harus mau Bu, harus mau. Laki-lakinya yang mau nyoblos. Iya. Enggak, bagaimana ibu ayo pengaruhi juga bahwa bisa sebenarnya. Nah, apakah ini Bu yang jadi bahasannya? Yang miris juga di tengah kondisi seperti ini banyak kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini meningkat gitu loh. Karena kan kita sebagai ibu udah pusing anak lah. Setiap hari harus menyediakan di dapur, makanan harus ada setiap pagi. Nah kalau nggak ada dikomplain, sedangkan uang aja nggak dikasih lah, bagaimana? Iya kan? Nah maksudnya itu Bu, pengen survei aja apakah selama ini, karena saya sebagai penyelenggara ya, penyelenggara itu yang mengawasi ketika pemilu kemarin, dewan mereka duduk di kursi enak lah, tapi apakah hari ini mereka hadir, mereka merangkul? Ya setidaknya apalah, bagi kuota juga nggak jadi masalah. Selama kondisi pandemi ada yang turun nggak Bu? Anggota dewan nih, ngecek kesehatan atau apa gitu? Kesehatan juga lah. Nggak ada. Nah itu, ya jadi perhatian nih kan, menjadi perhatian kita ke depan gitu. Nah, ini jadi catatan saya. Nggak tahu di mana-mana, yang di sini mah nggak ada. Ya pokoknya di sini, karena kita di sini ada. Belum pernah ada yang dari mana nggak ada. Padahal maksudnya gini, saya pengen tahu kemarin ibu-ibu nyoblos kan, memilih. Ya nyoblos.
Pokoknya dicoblos saja pemilih. Iya. Ada yang kenal, nggak kenal ya. Nah, biasanya Tunda. kemarin gini, Untung anjing. nyoblos. Sebelum nyoblos dikasih ini nggak? Tentengan, Bu? Nggak ada? Kalender kali. Terus bagaimana? Iya kan? Naruhnya ibu kalender ya. Iya. Tapi tahunnya sama gitu juga ya. Yang beda gitu. Sekarang bukan pencoblos itu punya kalender saya Benar. tahun ini. Ini Orangnya ini cuma digambar. enggak ada. Masih ada dari LSM. Malah dari organisasi ya. Kasih begitu sumbangan. Iya. Nah, pemerintah sudah apa? Pemerintah tapi ada dewan itu Iya. kayaknya nggak tahu deh. Tapi Kan balik lagi yang ke dapat itu kan ya per bulan uang apa namanya? Uang apa namanya? Sampai itu ya. Mau kompensasi, dapat kompensasi Dapat semua kan? dapat. Kalau yang sumbang itu cuma dari misalnya sumbangan ini mah seperti kopi itu ada. Ada yang alhamdulillah tadinya baru dapat. Ya, ini kan sebagai evaluasi kami sebagai pengawas pemilu ya. Nah, makanya kenapa saya tanya, apakah sebelum nyoblos ada tentengan-tentengan? Ini itu masuk. Saya pengen tahu apakah, nah itu kan kalau ada gitu kan, itu masuk ranah masuk kategori money politik. Suapan. Suap money politik. Iya. Ya kalau nggak ada ya alhamdulillah. Cuman kan gini, sangat sayang banget ketika yang dicoblos nggak kenal, ya kan. Akhirnya ya aspirasi kita mau ngadu tuh kemana bingung, kan gitu. Tapi kan kita punya wali kota, wakil wali kota. Nah kita punya di RT juga ada, RW juga ada aspirasinya. Tapi pada saat pemilu kemarin pada hadir ke TPS kan ibu-ibu ya? Hadir ya. Dapat panggilan surat suara, dapat. Ya. Walaupun masuk ke ruangan kita bingung. Ya, itu kan bagian dari demokrasi. Demokrasi itu apa? Memilih dan dipilih. Berdemokrasi itu apa? Berpendidikan, kesehatan juga. Bagaimana setelah dari demokrasi ini? Jaminan pendidikannya, jaminan kesehatannya. Nah, ini seperti apa terjadinya? Mbak Novita atau Ponopita ini adalah bagian pengawasan di penyelenggara pemilihan umum atau pemilu pilkada. Nah, ya kalau ya bukan kita mengevaluasi lah. Jangan pada saat lagi mau dipilih datang banyak tuh poster-poster, tuh foto-fotonya. Tapi di saat ada wabah atau musibah seperti ini mereka tidak hadir sama sekali. Ini kan menjadi miris bagi kita ya Bu ya. Ya kan? Nah, ya. Seperti itu maksudnya Mbak Novita ini mengarah seperti itu. Ya mudah-mudahan kita pertemuan ini menjadi sebuah inspirasi buat kita bersama Bu ya. Seperti itu. kesadaran Bersama. ya kan? Ini adalah wabah yang apa namanya atau pandemi pada saat ini adalah ini membutuhkan kesadaran bersama. Nah, mereka yang hari ini duduk di parlemen, duduk di pemerintahan, melihat posisi ini ya mereka harus turun gitu kan. Apalagi kalau kita ngeliat flashbacknya Bantar Gebang apa sih? Oh gitu ya kan, ada gunungnya. Bagaimana jaminan kesehatan orang Bantar Gebang di sini? Kan gitu. Ini paling ya. Terus pendidikannya seperti apa? Generasi kedepannya seperti apa? Tadi kan bilang Mbak Novita pernah menjadi ketua di salah satu organisasi kemahasiswaan. Nah kodai namanya Panwaslu, panitia pengawas pemilu. Sekarang menjadi komisioner. Nah bagaimana generasi-generasi yang ada di daerah sini gitu ya Bu Ibu ya? Seneng nggak ketika ada generasi dari sini ada yang duduk di dewan aspirasinya, Bu, kayak gitu maksud saya tuh. Daerah-daerah yang lain, kemarin lahirnya adalah dari ya, tapi besok melahirkan dari benar-benar asli sini gitu kan gitu. Terus situasinya gimana Bu dengan ekonomi Ibu juga terkait dengan pandemi ini? Situasi penghasilannya seperti apa? Jauh. Yang biasanya apa? Kalau setiap harinya apa Bu? Kalau di sini? Ongkos, bahkan sampai nggak laku. Iya, pernah nggak laku. Berarti ini mengimbas semuanya, kena imbas semuanya. Kena semua. Biasanya kalau lebaran beli baju enggak, masker aja nggak kebeli beneran, bukan yang gini. Lebaran katanya buat beli baju. Benar-benar diuji kesabarannya, benar-benar diuji kesabaran. Ya tapi dari bantuan pemerintah mah ada ya Bu ya. Baik dari Insat PKH juga ada Bu dapat Bu ya. Ya makanya cuma ngandelin kita. Ya PKH ya. Dari RI, dari Kisah, dari apa dari Bapak. PKH kita urusan beda.
itu mah data ganda ya. Iya, nggak boleh gitu. Kalau PKH kan memang setiap bulannya sudah Ya, nggak dapat Bu ya. Jadi masih ada bentuk perhatian. Kalau sembako ada. Kesehatan juga sih kita juga ada sebenarnya. Oh gitu. Ada kesehatan, tapi yang kata ibu dulu turun yang anggota itu berarti nggak ada. Tapi kalau kesehatan memang standby ada. Oh gitu ya. Alhamdulillah ada fasilitas. Ada fasilitas ada. puskesmas. Ya. Jadi gratis. Berarti kita harus ke puskesmas atau puskesmas turun Nah, kita puskesmas. Itu Kota Bekasi. Iya, ini yang Kota Bekasi bentuknya. Iya, jauh nggak puskesmas? Yang tadi ya. itu kesehatan mah. Tapi kalau yang berbentuk dia turun ke bawah, emang nggak ada sih. Kalau mereka yang saya bilang tadi kita sebut Mereka yang dewan itu anggota kan- dewan itu kan perwakilan dari kita semua gitu ya. Nggak sama sekali. Lagi kita juga Iya. Nggak tahu, makanya nggak datang. Yang tahu Pak Adul dong. Nggak tahu. Iya. Ibu kenal nama saya doang. Nah, Iya, iya. dia belusukan dia nggak maghrib nggak sore. Iya. Jadi terus ya Bu ya. Alhamdulillah ini juga ini. Makanya dia anggota dewan sini dah. Aduh, Ya lupa dia Allah. mah. Iya. Doa itu mah. Amin, mau gampang. Iya. Pincet mulu. Iya. Kalau kepinginannya apa Bu? Harapan? Nah, harapannya Bu. Harapannya Kedepannya pengen lebih baik lagi. Pengen lebih baik lagi. Situasi, maksudnya kalau situasi corona ini kan nggak ada yang tahu ya sampai kapan. Dengan ya coronanya pengen cepat udahan juga. harapannya ya terlalu coronanya. Sama-sama ya Bu ya. Ini sih kalau masalah ini nanti dari masyarakatnya juga ya yang kurang ini. Kalau corona mah jadi nyambung terus. Iya. Kurang disiplin ininya. Kebersihannya ya, menjaga kesehatannya. Makanya kalau di kampung mah alhamdulillah ya nggak ada lah. Di sini nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada ya. Soalnya takut. Tapi enggak ini saya buka ini tuh, saya buka masker. Iya, tadi masuk nggak bau. Iya, Saya makanya saya bilang kok katanya gitu ya, saya bilang ke di luaran tuh Pak. Kan kalau orang-orang kota kan ada hiburan. selalu diadukan ke berani. Seminggu dah di sini. Oh gitu ya. Nanti ada kompensasi juga. Dari temen Bang Adul nanti. Bang Adul kita nyari. Kalau kuota biasanya itu Bu, pendidikan ibu-ibu habis berapa tuh anak per hari? Kuota internet buat yang Rombongan ini rombongan. Ini rombongan, Jadi Bu. belajarnya rombongan gitu. Oh gitu. Kalau yang perorangan biasa kuota sehari itu harus berapa Bu? Kayak banyak yang sampai di anaknya gajinya di Bukan temennya. Iya, satu bulan. Oh, tinggal ngasih. Iya, 1 bulan 50. Dia ada yang 100 isi 10 1 bulan ada gitu. Ada yang 300 bimba ada gitu, pakai bimba. Ada yang gitu. Pakai apa itu? Bimba. Kalau yang anak-anak TK itu yang masih TK. 85. Kalau yang masih SD enggak bergabung aja. 85.000. Variasi ininya, bayarannya. Itu emang khusus buat itu aja tuh. Iya. Buat di luar dari game sama itu dah ya. Iya. Pokoknya kalau buat proses belajar 85.000 per bulan. Berapa giga itu Bu? Tapi sekolahnya gratis nggak? Gratis. Di sini sekolah dasarnya jauh nggak? Dekat. Iya. Jadi emang sengaja buat itulah ya. Jadi, udah berapa bulan tuh? Terhitung. Kan udah 3 bulan nih masa sekolah di rumah kan ya. Oh belajar. Oh iya benar. Pas baru saat ini ya penerimaan yang sekarang ya. Biasanya SD kok. Iya deh. Iya. Ya mudah-mudahan tadi kan pandemi cepat berlalu, aktivitas seperti biasa gitu kan enak ya. Pas ada kita darah tinggi. Online juga darah tinggi lagi. Pusing. Nggak ngerti ya. Nanti Ngerti tugasnya ya. anak-anaknya kita nafsu. Iya. Iya aku. Jadi anak diomelin ya? Jadi kita ngomelin anak ya? Iya. Sama saya juga iya, anak saya. Jadi anak ngomong, aku nanya siapa, aku nanya gitu. Iya. Udah tinggi gua, dan saya udah lebih dari itu. Tinggi gua. Pas waktu di TPS ada itu nggak Bu? Pengawas pemilu nggak? Ada? Ada. Ya ibu-ibu, nah batas ini aja ya Bu ya. Apa namanya? Ini bagian dari sebuah survei ya, atau Silaturahim. silaturahim, tanya jawab. Ya
saya juga orang Bekasi, tapi baru kali ini nih duduk bareng sama ibu-ibu di sini, malah kan kayak gitu, ngerasain gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah inspirasi juga buat kita bersama. Tadi kan maksud saya gini, akhirnya Bu, ada sebuah harapan ke depan, lahir di Bantar Gebang, ya kan, di himpitan gunungan sampah, tapi kedepannya memiliki harapan yang besar. Ada sosok pemimpin lahir di sini gitu kan, generasi-generasi kedepannya juga maju di sini, ya sampai bahkan kita rezeki anak keturunan kita kan nggak tahu Bu, tapi bagaimana prosesnya, kitanya semangat ya Bu ya, ibunya semangat, orang tuanya semangat, si anak juga akan lebih semangat lagi nanti, ya begitu ya Bu ya. Nah sebelum kita akhiri Bu, kita